Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai malam ke-12. Kita sudah sampai malam ke-13. Kita sudah melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan yang ke-12 dan telah berpuasa di bulan Ramadan yang ke-11, 12. Kita sudah berpuasa Ramadan 12. Masya Allah, nggak terasa ya. Itulah Ramadan. Insya Allah Allah masih panjangkan umur kita agar bisa melihat Ramadan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam ini kita masih diberikan keselamatan, afiat, taufik, hidayah, inayah dari Allah sehingga kita bisa duduk di tempat yang baik di dalam majelis ilmu, yang dimana dikatakan oleh ulama bahwasanya orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka satu langkah kakinya itu dihitung ibadah 1000 tahun. Ya.
Bayangkan orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka satu langkah kakinya itu dihitung oleh Allah sebagai orang yang telah beribadah 1000 tahun. Maka manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan banyak menebar kebaikan, melakukan amal soleh, sehingga kita bisa setelah hari raya Idul Fitri kita semakin baik, iman kita, takwa kita, kebaikan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang fadilah ilmu. Ya. Kita kemarin membahas tentang al-ilmu afdalu minal mal. Man jalasa indal alimi falau syab'u gharamah. Tentang ilmu itu ialah lebih utama daripada harta. Dan barang siapa yang duduk dengan orang yang berilmu, maka ia akan syab'ati gharamah. Maka ia akan mendapatkan daripada 7 kemuliaan dari Allah. Terus yang selanjutnya masih bab tentang ilmu. Kenapa saya menyampaikan tentang ilmu? Agar jenengan punya himah, semangat dalam mempelajari ilmu. Kapan batasan kita untuk belajar? Tidak ada batasan. Selama engkau hidup, disitulah engkau belajar. Batasannya sampai engkau wafat. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Tidak laki-laki ataupun perempuan, tidak kecil, balik ataupun tua. Tidak ada alasan orang untuk tidak menuntut ilmu atau belajar ilmu. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan satupun seseorang itu dikatakan tidak diwajibkan menuntut ilmu agama. Tidak ada alasannya. Ila mau mati. Makanya ada orang yang bertanya kepada ulama, ya Imam, batasan saya dalam mempelajari ilmu Allah, ilmunya baginda Nabi itu sampai kapan? Berapa lama saya mempelajari ilmu Allah dan ilmu Nabi? Sepanjang engkau hidup, maka disitulah engkau harus belajar. Sepanjang engkau hidup, maka disitulah engkau harus belajar. Hidupmu 70 tahun, ya dalam 70 tahun itu engkau belajar ilmu agama. Hidupmu 45 tahun, ya dalam 45 tahun itu engkau belajar ilmu agama. Ya, makanya di dalam kitab-kitabnya para ulama itu dijelaskan al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah petunjuk atas segala perbuatan antum. Ilmu itu petunjuk atas segala perbuatan jenengan sedaya. An amiril mu'minin Ali alaihi salam, al ilmu dalilul amali wal aqlu, faida khairi wa hawa markabu ma'ashi wa dunya syuk akhirati wa nafsu tajir wa lail wa nahar ra'sul mali wal maksabul jannah wal khusranun nar. An amiril mu'minin Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, dari al-Imam Ali Amirul Mu'minin, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah petunjuk segala perbuatan. Wal aqlu faidal khair. Ya. Akal adalah pemimpin kebaikan. Wal hawa markabul ma'ashi. Hawa nafsu adalah kendaraan manusia menuju perbuatan maksiat. Wa dunya syuh akhiratu wa nafsu tajir. Adalah pasar modal untuk akhirat. Walailu wan naharu ra'sul mal, dan wal maksabul jannatu wal khusratun nar. Wal maksabul jannatu wal khusranun nar. Malam dan siang adalah modalnya, sedangkan neraka adalah kerugiannya. Saya akan jelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Tunjuk segala perbuatan.
dalam antum melakukan ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah, maka jelas petunjuk antum agar ibadah antum diterima oleh Allah, agar benar menurut syariat, agar selaras dengan, maka antum harus beribadah dengan ilmu. Dan perbuatan itu maknanya luas sekali. Iya, bekerja, cari teman, ya, melamar orang, cari jodoh dan lain sebagainya. Dalam hal butuh petunjuk. Lah petunjuknya itu agar jenengan antum mudah melakukan segala amal perbuatan di dunia ini dengan ilmu. Maka ilmu bukan hanya sekedar alat antum, tapi ilmu juga sebagai petunjuk. Ilmu adalah petunjuk segala perbuatan. Kamu ingin bisa kamu harus belajar kepada orang yang bisa menyetir mobil. Kamu kursus, kamu ambil ilmunya sehingga kamu bisa menjalankan mobil yang kamu bisa. Kamu tinggal naik mobil, jalanin, tapi celaka, tertabrak, atau jalan sholat, puasa, melakukan sosialisasi kepada manusia tanpa adanya ilmu. Mendidik anak tanpa adanya ilmu. Tapi nanti ujungnya apa? Celaka, seperti orang yang hendak ingin bisa menyetir mobil, yang ahlinya, maka apa? Dia bisa naikin mobil itu. Karena apa? Pandangan itu kelihatan. Ini gas, ini kopling. Ya, sama halnya kepada orang yang beribadah kepada Allah, baik urusan itu dunia ataupun akhirat, tapi tidak ada namanya ilmu. Dia tidak mau belajar, makanya hukumnya wajib orang menuntut ilmu. Terus yang belum amar ma'ruf, antum mengajak kebaikan kepada orang yang belum tahu bahwasanya menuntut ilmu agama, belajar ilmu, ajak, jangan bosan, ajak. Siapa yang pertama diajak? Keluarga terdahulu. Mengetahui baik burukmu, keluarga diajak. Ya. Setelah itu siapa? Orang-orang yang kenapa kita harus mengajak, Beb? Iya, agar ilmu ini menyebar luas. Ilmunya Allah, ilmu. Dan ketika menyebar luas, berarti antum ikut bagian dari umat Nabi yang berdakwah, berjalan di jalannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, ya. Jangan hanya untuk diri sendiri ketika melakukan kebaikan, terlebih ilmu itu, ini hadis Nabi, ilmu itu seperti layaknya air hujan. Air hujan yang ada di bumi, tanah itu kan bisa menjadi subur dan dapat menghidupkan daripada tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Bumi, ya, yang dimana di bumi tersebut ada manusia-manusia, mereka yang berakal, pengetahuan, kan seperti itu. Layaknya air hujan. Coba kalau nggak ada air hujan, pohon, bagaimana caranya?
seperti layaknya air hujan. Terus wal itu adalah pemimpin kebaikan. Kalau kamu sudah menjalankan belajar, makanya akal itu adalah pemimpinnya ke kebaikan. Maksudnya pemimpin kebaikan ya dengan akal. Sekedar hidup. Kalau sekitar hidup, binatang saja, ayam saja hidup. Ya. Sekedar hidup. Bagaimana caranya? Gunakanlah akal. Pemimpinnya kebaikan. Dengan akal jenengan akan mengetahui mana baik, mana benar. Mana baik, mana benar, antum tidak bisa mengetahui itu tanpa didasari dengan ilmu. Sholat, sholat. Setelah itu akal memproses, melihat orang takbir, karena ketika kita hendak sholat pasti harus bertakbir dahulu. Tapi lantas kita tanya kepada orang yang sholat tersebut, kamu tadi sholat kamu nggak tahu ilmunya, tahunya niat itu nggak wajib. Akhirnya apa? Tahu, lihat orang sholat ya Allah Akbar, menghadap kebenaran, benar kan? Tapi ketika selesai ya, saya nggak niat, nggak perlu niat sholat. Yang penting angkat tangan sudah, takbir sudah bagian dari niat. Anggap itu suatu kebenaran, ternyata salah karena niat itu wajib. Ini bisa mengetahui itu benar itu salah kalau tanpa ilmu. Paham kan? Coba kasih tahu betul huruf. Ini huruf A. Nyatanya huruf T, huruf X. Bener nggak? Punya akal nggak? Punya akal. Tapi belajar ya, dia sudah tahu, punya akal. Sudah tahu. Ini benar, ini salah. Tapi nggak bisa. Orang yang menghubungi orang, kamu salah, kamu benar, itu dipertanyakan ilmunya. Tidak. Kamu kenapa bilang kamu salah? Seperti layaknya seorang orang tua dan guru yang selalu karena guru mengatakan ini didasari dengan ilmu. Beda orang awam, salah. Akal akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah jikalau petunjuk. Ilmu itu petunjuk. Dikatakan di sini petunjuk. Al ilmu dalilul amal. Lakukan perbuatan kan harus ada petunjuk. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Bisnya, lah itu dengan ilmu. Paham kan?
Magelang, kanan Jakarta, tujuannya Jakarta, belok ilmunya. Jadi seperti itu. Ya. Perbedaan orang banyak menyalahkan orang lain, tapi tidak didasari dengan ilmu. Beda dengan alim ulama, orang yang dengan ilmu. Berarti orang yang ngomong itu seorang alim, kiai, ustadz, habaib, memberi nasihat, ataupun akhirat. Jadi seperti itu. Terus nafsu itu adalah kendaraannya manusia. Siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, akalnya sebagai tawanan, barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, akalnya yang menentukan benar dan salah sebagai tawanan itu hancuran. Gak ada orang selamat itu mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dijadikan sebagai raja. Tawanan, diinjek-injek sama kaki kita, maka udah jelas makanya dikatakan bahwasanya hawa nafsu itu ialah apa? Wa nafsu tajiru wal lailu wan naharu rasul. Wa dunia, dan dunia, ya, wa nafsu tajir, wa dunia su, dunia adalah pasar akhirat. Maksudnya gimana?